Di video kali ini kita akan mereview salah satu line up dari DAP Aibasso, yaitu DX160. Bagaimana reviewnya? Saksikan terus di Sound Dignity. Halo Delavers, welcome back to Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang akan sharing bersama kalian mengenai dunia portable dan desktop audio. Hari ini kita akan berfokus membahas salah satu line up yang sempat dirilis Aibasso bersamaan dengan TOTL mereka, yaitu DX220. Yang tidak lain tidak bukan adalah DX160. Brand Aibasso sendiri mungkin tidak asing lagi di kalangan audio lovers. Mereka banyak membuat line up dari DAP ataupun in-ear monitor. Mereka juga banyak membuat barang-barang lain untuk kebutuhan audio. DX160 sendiri hadir dengan desain dan bentuk yang lebih fresh dibandingkan pendahulu-pendahulunya, seperti DX220 ataupun DX200 yang memiliki desain yang kaku dan industrial. DX160 sendiri sudah memiliki layar Full HD 5 inch 1080p dan disematkan dua DAC chip, yaitu Cirrus Logic CS43198. Untuk Bluetooth sendiri, DX160 sendiri sudah mendukung Bluetooth 5.0 dan support LDAC aptX. DX160 memiliki 4 varian warna. Mungkin hal tersebut tidak terlalu banyak dibuat oleh produsen-produsen DAP yang lainnya. Tapi DX160 sini memiliki 4 varian warna, yaitu merah, biru, hitam, seperti yang saya pegang ini, dan silver. Good job Aibasso. Untuk bagian jack sendiri, DX160 sudah cukup lengkap. Ada jack 3,5 mm untuk phone out dan line out. Ada juga jack 4,4 mm untuk port balance output Pentacon. DX160 sendiri dipasarkan di harga yang cukup affordable, yaitu di harga $399 atau setara dengan 5,5 juta. Kalian sudah mendapatkan DAP mid-end dengan fitur Android dan juga suara yang cukup oke. Selanjutnya kita akan bahas packaging dari DX160. Untuk DX160 sendiri memiliki box berwarna biru keabu-abuan seperti ini. Di depannya ada tulisan DX160 High Performance Digital Audio Player. Di bagian sampingnya di sini ada warna dan nomor seri, tulisan www Aibasso. Di bagian atas ini ada terdapat sedikit penjelasan mengenai 3,5 mm dan 4,4 mm balance-nya. Di bagian sini juga terdapat tulisan Aibasso. Mungkin itu aja. Kita lanjut ke box bagian dalam. Di box bagian dalam sendiri berwarna biru tua seperti ini, dan bisa kita buka dari samping. Ada magnetnya. Di dalamnya sendiri terdapat kabel USB Type-C ya, yang pasti sudah kekinian juga dong. Dalamnya sendiri ada beberapa manual book. Dan di kompartemen dalamnya sendiri terdapat silicone case. Ya, ini silicone case yang mungkin kita sudah nggak pakai lagi sih, sudah diganti dengan yang lain. Selain itu juga yang pasti didapat yaitu adalah unit dari DX160 sendiri. Untuk packaging dari DX160 sendiri memang cukup basic kalau saya bilang, tapi mereka memikirkan juga terkait silicone case. Jadi silicone case mereka berikan di dalam paket penjualannya ini merupakan hal yang sangat baik, karena banyak dari produsen DAP lainnya yang high end, mereka tidak menyertakan silikon ataupun case di dalamnya, dan itu membuat beberapa orang kecewa tentunya, karena perlindungan pada barang audio ini sangat penting. Secara umum packaging dari DX160 sendiri kami bisa bilang ini merupakan packaging yang mendapatkan skor C+. Selanjutnya akan kita bahas user experience dari DX160. DX160 sendiri merupakan salah satu DAP dengan layar yang bisa dikategorikan cukup tajam. Dibenamkan di dalamnya RAM 2 GB yang somehow untuk DAP itu merupakan RAM yang cukup baik lah. Kalau mungkin di handphone sekarang ini mungkin RAM 2 GB itu mungkin kurang, tapi untuk DAP ini cukup smooth dan cukup oke lah. Lalu untuk ROM-nya sendiri disematkan 32 GB. Jadi di dalamnya sendiri sudah terdapat memori internal sebesar 32 GB yang berbagi juga dengan operating systemnya.
Untuk bagian jacknya sendiri sudah mendukung quick charge dan menggunakan port Type-C yang bisa dikategorikan sangat kekinian dan modern lah, tidak ketinggalan zaman ataupun jadul. Selain itu dari sisi software juga masih menggunakan dual OS, yaitu Open Android Source dan Mango OS yang masih konsisten dari generasi-generasi sebelumnya dari iBasso. Somehow untuk navigasi saat mendengarkan musik, ini DAP1 ini cukup smooth dan oke lah UI-nya di kelas harganya untuk kelas mid-end. Untuk DX160 sendiri dia sudah memiliki 5 digital filter, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan memiliki 2 pilihan gain, yaitu low dan high gain. Untuk user experience dari DX160 sendiri kami beri skor B karena user experience-nya yang cukup baik dan memukau di harganya. Selanjutnya akan kita bahas build dari DX160. Build dari DX160 sendiri terbuat dari bahan aluminium chassis yang cukup kokoh. Kalau kita lihat di sini, ini bahannya aluminium untuk chassis di bagian samping-sampingnya ataupun bagian atas bawah, dengan layar 5 inch yang sangat tajam dan terkesan ini bezel-less, walaupun di bawah sini cukup tebal bezelnya kelihatannya. Tapi di bagian atas, kiri dan kanan bisa dikategorikan ini merupakan DAP yang bezel-less. Bodinya sendiri cukup compact dan lebih ringan untuk dibawa kemana-mana kalau kalian bepergian dibandingkan kakaknya, yaitu DX220 yang bulky dan sangat berat. Secara desain, DX160 sendiri sangat memudahkan untuk navigasi mendengarkan musik. Di bagian sampingnya di sini ada 3 tombol, play, pause, previous, dan next track. Lalu di bagian sini ada volume wheel yang cukup responsif. Di bagian atasnya sendiri ada tombol power dan USB Type-C. Untuk bagian belakang dari DX160 sendiri dia menggunakan panel kaca seperti ini, jadi menambah kesan mewah dari DX160 ini juga. Secara build quality dari DX160 kami berikan skor B karena memiliki build quality yang bisa dikategorikan cukup baik di kelas harganya. Secara umum tonalitas dari DX160 ini, DAP1 ini menawarkan suara yang natural, tapi memiliki sentuhan musikal yang pas. Bassnya sendiri cepat dan akurat, dan melahap semua jenis lagu. Untuk midnya sendiri, natural dan balance, tapi masih ada kesan musikal. Ini yang cukup menarik dari DX160. High-nya sendiri dirender smooth dan nyantai, tidak terlalu fatigue seperti DX220 yang cukup nyerang high-nya. Bagi sebagian orang mungkin akan sedikit mengganggu. Untuk tonalitas dari DX160 secara umum, kami berikan skor A- karena dia memiliki tonalitas yang bisa dikategorikan sangat mudah diterima dan baik eksekusinya. Selanjutnya akan kita bahas teknikalitas dari DX160. DX160 sendiri memiliki teknikalitas yang bisa dikategorikan sangat bagus. Noise floor-nya sangat rendah, timbernya juga sangat natural. Selain itu juga micro detailnya ini dapat banget. Untuk soundstage-nya juga terasa cukup 3D dan cukup luas. Secara umum, teknis dari DX160 kami bisa bilang ini merupakan teknis yang kami beri skor B. Untuk kelas mid-end ini merupakan DAP yang memadukan tonalitas dan teknikalitas yang sangat baik. Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari DX160. Untuk cons dari DX160 sendiri menurut kami dia tidak memiliki cons yang mengganggu. Jadi untuk cons-nya di sini kami bilang ini no. Kenapa begitu? Karena ya menurut kami setelah menggunakan beberapa saat DX160 dia tidak memiliki hal yang mengganggu. Mungkin bagi sebagian reviewer yang biasa mendengarkan DAP dengan Bluetooth, mungkin ada beberapa pendapat dari mereka yang mengatakan bahwa DX160 sendiri memiliki masalah di Bluetooth-nya. Tapi kebetulan kita tidak terlalu sering atau tidak terlalu menggunakan Bluetooth dari DX160. Jadi untuk user experience dalam menggunakan musik secara non-Bluetooth, ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk pro-nya sendiri dari DX160, dia memiliki tonalitas ini yang bisa dikategorikan cukup wow. Dibandingkan DX220, hampir mendekati memang. Dibandingkan DX220 yang memiliki harga hampir 3 kali lipat dari DX160 ini. Tapi tonalitasnya ini ngejar banget dari DX220 yang merupakan TOTL pada saat itu. Untuk build dan dimensi dari DX160 di sini bisa dikategorikan sangat baik. Dia memiliki chassis dari bahan aluminium yang sangat kokoh dan layar dan bagian belakangnya ini didesain dengan sangat cantik.
dan mudah untuk dibawa-bawa karena bobotnya juga ringan. Untuk value for money dari DX160 sendiri, ini merupakan DAP yang memiliki good value. Kami beri skor untuk DAP 1 ini adalah B+ untuk value for money. Kesimpulan, untuk kelas mid-end, DX160 di sini merupakan salah satu pilihan yang paling tepat dan paling aman menurut kami. Merupakan salah satu king juga di kelas mid-end. Karena kombinasi dari UI, user experience, dan sound quality yang sangat-sangat baik untuk kelas harga mid-end. Kami pengen tahu nih, sekarang kalian pakai DAP apa sih? Kalian bisa share DAP yang kalian pakai di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Unit pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening and ciao!